to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars, crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Hai teman-teman, 30 detik cuplikan sebelumnya adalah upaya maksimal tim kami untuk menunjukkan betapa bagusnya Museum Perjuangan di Kota Bogor. Terlihat keren kan? Tapi kebenarannya adalah sebagai berikut. Sangat disayangkan Museum Perjuangan ini sangat terbengkalai, padahal menurut kami justru hal yang tidak bisa dibuat-buat atau dimanipulasi adalah museum-museum sejarah seperti ini. Karena barang-barang yang ada di sini terjadi berdasarkan waktu dan bukan dibuat-buat saat ini. Berkaca dengan museum-museum perjuangan dari negara lain, seperti contoh Jerman, Museum Perjuangan ini bagaikan langit dan bumi. Saya sangat yakin sekali jika teman-teman ada kesempatan pergi ke negara di Eropa seperti di Jerman contohnya, pasti ingin sekali mengunjungi Museum Perjuangan di kota Berlinnya. Bahkan hal yang paling spektakuler menurut kami di Berlin yaitu museum tersebut dilengkapi dengan teknologi tinggi untuk mendukung museum, seperti dibuatnya virtual reality, bioskop 3 dimensi, bahkan di negara Eropa tertentu diadakan bioskop 4 dimensi, jadi karena suasana museum yang begitu menyenangkan pelajar-pelajar di sekitar museum menjadikan museum sebagai tempat berlibur yang menyenangkan untuk dikunjungi. Dalam hal ini kami tidak bermaksud mengkritik pemerintah, tetapi kami hanya ingin memberi semangat kepada para pengelola museum dan dunia pendidikan di Indonesia, bahwa seperti yang disampaikan Bapak Proklamator Republik Indonesia yaitu jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Baik, kali ini kita akan lihat kondisi Museum Perjuangan ini. Dari halaman depan saja sebenarnya kami ketika mau masuk museum ini kebingungan, museum ini masih buka atau sudah tidak berfungsi lagi, karena halaman yang penuh dengan rumput dan pagar yang hanya terbuka setengah, seperti tidak ada gairah hidup di dalamnya. Kami memberanikan diri untuk masuk, karena kami melihat pintu gedungnya terbuka, bukan karena kami yakin museum ini masih aktif. Sesampainya di dalam, ternyata kami melihat terdapat sisa-sisa kehidupan, di mana ada seorang bapak tua renta yang sedang duduk di meja menyambut kami dan bertanya asal-usul kami. Kami pun menjawab bahwa kami datang dari umum dan akan membuat video YouTube. Sikap bapak itu sangat senang sekali dalam menyambut kami seolah senang akhirnya ada juga orang umum yang datang ke museum ini. Bahkan keluar kata-kata dari bapak tua tersebut bahwa kok ada juga dari umum yang mau memperhatikan dan mau mengetahui sejarah. Sengaja kami tidak menampilkan foto atau video bapak tua ini ya teman-teman, karena menurut kami perlu menjaga privasi bapak tua ini. Setelah berkenalan bapak ini menyampaikan bahwa silahkan saja memfoto, mengambil video, bebas saja, jika ada yang mau ditanyakan datang saja ke beliau. Jujur agak kaget juga kami, berarti konsep museum ini kalau menurut kami ya seperti gudang penyimpanan barang-barang tua saja. Karena kami pernah mengunjungi beberapa museum, biasanya ada orang museum yang mendampingi disebut kurator, seperti halnya guide tour yang akan menceritakan makna-makna dari setiap barang yang dipamerkan serta menceritakan sejarahnya. Bapak tua ini ditemani oleh seorang bapak yang berumur tidak terlalu berbeda. Bapak ini mengatakan bahwa beliau adalah sukarelawan, katanya kasihan si bapak kalau menunggu museum sendirian, jadi ditemani, daripada museum tidak ada yang menjaga, ini kan sebenarnya barang-barang berharga yang disimpan kata beliau. Kami melihat dan mendengar kesaksian bapak penunggu museum, kata beliau sebenarnya museum-museum seperti ini harusnya diperhatikan oleh pemerintah. Tetapi kenyataannya museum ini terlupakan, tidak ada bantuan pemerintah untuk memperbaiki dan melengkapi museum. Bahkan patung sejarah perang Kapten Muslihat yang di Taman Topi pun sekarang sudah dihancurkan pemerintah dan digantikan taman alun-alun saja. Padahal tidak ada salahnya patung itu ada di situ, kan tidak mengganggu kata beliau, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan jika ada kerusakan-kerusakan bapak ini mendapatkan dari uang sukarela yang diberikan pengunjung yang dimasukkan ke dalam kotak berbentuk kotak amal yang diletakkan di tengah jalan masuk dan tangga naik ke ruangan atas. Bapak itu berkata kalau masuk biasanya orang berikan 15.000 untuk anak sekolah kadang kasih 5.000. Seperti itulah dikumpulkan untuk membayar listrik yang kadang pembayaran listrik pun terlambat dan kena denda. Seperti itu terus terulang. Untuk menambah koleksi museum, terkadang bapak ini juga kebingungan karena banyak koleksi-koleksi yang mulai rusak.
Bahkan tidak jarang ada lemari-lemari koleksi yang sudah tidak ada isinya, karena barang di dalamnya disimpan di gudang karena rusak. Contoh batu yang dilukis-lukis ini adalah upaya mereka untuk menambah koleksi daripada sepi, kata beliau. Lantai 2 bangunan ini pun langit-langitnya sudah hancur dan lampu yang menyala hanya tinggal satu lampu. Demikian dari kami tim Jalan Yuks. Mari kita sama-sama membangun tempat-tempat wisata di Kota Bogor dan di Indonesia secara umum. Semoga video YouTube ini bermanfaat dan yang penting semoga masalah Bapak ini terselesaikan dalam mempertahankan museum dan sejarah yang terkandung di dalamnya. Baiklah, untuk teman-teman jangan lupa subscribe channel ini dan like supaya terus berkembang dan bisa mengabarkan wisata-wisata di Indonesia. Sampai jumpa. Terima kasih.